Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara penyelenggaraan atau pengurusan jenazah menurut ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat ketiga ayat ke-185, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, yang artinya kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya hanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida zanazah hatta yusolli falahu qiratun wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani qila wa mal qiratani qala mislul jabalainil azim, yang artinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal zanazah hatta yusolli qiratun, siapa yang menyaksikan jenazah hingga menyolatkannya, maka dia mendapatkan 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga memakamkannya atau menguburkannya, maka dia mendapatkan 2 qirat. Qila wamal qiratani, kemudian ditanyakan berapakah 2 qirat itu? Qala mislul jabalainil azim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Ingat, 2 gunung, bukan 2 bukit, 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikut adalah tentang hukum penyelenggaraan jenazah di dalam Islam. Mengurus jenazah atau merawat jenazah di dalam Islam hukumnya adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Artinya, apabila ada sebagian orang Islam yang sudah melakukan atau mengurus jenazah, maka orang Islam yang lain tidak menanggung dosanya. Akan tetapi apabila ada jenazah yang tidak diurus, jenazah orang muslim tentunya, yang tidak diurus oleh muslim yang masih hidup, maka semua orang Islam yang mengetahui keberadaan jenazah tersebut akan menanggung dosanya. Itulah yang dimaksudkan dengan fardu atau wajib kifayah. Yang berikut adalah ketika seorang muslim meninggal dunia, maka muslim yang masih hidup memiliki
4 kewajiban terhadap jenazah yang bersangkutan, yaitu secara berurutan. Yang pertama, memandikan jenazah tersebut. Yang kedua, mengafankan jenazah tersebut. Yang ketiga, menyolatkan jenazah tersebut. Dan yang keempat, menguburkan atau memakamkan jenazah tersebut. Nah, agar videonya tidak terlalu panjang, maka 4 tahapan tersebut akan dibuatkan masing-masing videonya. Dan video kali ini khusus memandikan jenazah saja. Ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka sebelum memandikannya, yang perlu diperhatikan adalah orang yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama adalah orang Islam, kemudian balik dan berakal. Balik maksudnya sudah dewasa dan berakal, dan juga amanah atau bisa dipercaya, bisa menutup rahasia atau aib yang ada pada jenazah tersebut. Kemudian yang paling berhak untuk memandikan jenazah itu juga adalah mahram terdekatnya. Jika yang meninggal dunia itu adalah seorang suami, maka istrinya lah yang paling berhak memandikannya. Kalau yang meninggal itu sebaliknya, yaitu seorang istri, maka suaminya lah yang paling berhak untuk memandikan jenazah tersebut. Terus siapa lagi? Anak-anaknya, saudara-saudara kandungnya, orang tuanya kalau masih ada. Nah, kalau semua yang sudah disebutkan itu tidak ada atau tidak mempunyai pengetahuan untuk memandikan jenazah, maka boleh dimandikan oleh orang-orang Islam yang lain yang memenuhi kriteria yang sudah disebutkan tadi, dan tentunya yang amanah atau yang bisa dipercaya. Yang berikut adalah yang perlu dipersiapkan sebelum mandi itu tentu adalah peralatannya. Tempat memandikannya itu pastikan di tempat yang tersembunyi dari pandangan orang banyak, sehingga yang bisa melihat jenazah hanyalah orang yang memandikannya. Itu pun jenazahnya pada saat dimandikan tetap dalam keadaan ditutup dengan sarung dari yang menutupi seluruh auratnya dari kepalanya hingga ke ujung kakinya. Nah, yang berikut adalah larutkan atau rendam daun bidara di air yang sudah disiapkan untuk memandikan jenazah. Gunanya adalah agar jenazah tersebut memungkinkan untuk tidak mengeluarkan bau. Tidak semua jenazah memang mengeluarkan bau, tetapi ini adalah sunnah, dan alangkah baiknya bila kita melakukan sunnah karena akan mendapatkan pahala dan juga mempunyai fungsi daripada daun bidara ini untuk mengawetkan atau untuk membuat jenazah atau jasad tersebut tidak mengeluarkan bau. Nah, siapkan air secukupnya, tidak kurang, dan juga jangan sampai mubazir. Nah, setelah itu semuanya dipersiapkan, baringkan jenazah di tempat yang sudah disiapkan dengan posisi bagian kepalanya diganjal, di bagian belakangnya diganjal agar bagian kepalanya posisinya lebih tinggi, sehingga nanti pada saat perutnya diurut secara pelan-pelan itu memudahkan keluar kotoran yang ada di perutnya. Nah, yang berikut, yang memandikan jenazah ini adalah yang memandikan jenazah sebaiknya memakai sarung tangan. Yang berikut, tempat memandikan jenazah tadi adalah dibuat sedemikian rupa sehingga air yang dituangkan atau air untuk memandikan jenazah terus mengalir atau tidak menggenang di tempat memandikan jenazah tersebut. Yang berikut adalah setelah itu mulai disiramkan air terhadap jenazah tersebut. Jenazah dalam keadaan ditutup dengan sarung, disiramkan dari luar sarungnya. Nah, pastikan kain basahan itu
kain yang tidak tipis, kain yang tidak transparan. Maksudnya adalah kan ada tuh kain yang transparan yang ketika basah maka akan menampakkan atau menciptakan bayangan warna kulit dan aurat dari jenazah yang berada di balik kain tersebut. Pastikan kainnya adalah yang tebal, yang ketika disiram itu tidak menampakkan bayangan kulit daripada jenazah tersebut. Nah, disiram dahulukan di sebelah kanannya 3 kali atau 5 kali atau sampai seluruh bagian tubuhnya itu basah. Nah, setelah itu baca niat pada saat menyiramkan itu. Niatnya sebagai berikut: nawaitul gusla lihaja mayiti lillahi ta'ala. Itu untuk putra. Untuk yang putri, untuk yang perempuan, nawaitul gusla lihajihil mayitati lillahi ta'ala. Nah, kemudian siramkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, setelah itu adalah istinja. Istinja itu membersihkan bagian 2 lubang pembuangan dari jenazah, lubang depan dan lubang belakang. Ingat, pakai sarung tangan agar najisnya tidak kena ke tangan dari yang memandikan. Nah, di sini yang paling berhak adalah suami atau istri atau mahram yang paling dekat daripada si jenazah. Lakukan itu secara pelan-pelan, lakukan sampai bersih. Kalau bisa, diusahakan pada saat membersihkan bagian atau pada saat istinja terhadap jenazah, kalau bisa usahakan untuk tidak melihat apalagi sampai membuka aurat dari jenazah yang bersangkutan. Kalau memang terpaksa boleh, akan tetapi jangan sampai auratnya terbuka kepada semua yang ada di situ. Inilah salah satu penghormatan Islam kepada umatnya, bahkan kepada jasad pun, kepada jenazah pun yang statusnya bukan orang lagi, dihormati sedemikian rupa. Nah, setelah dibersihkan atau diistinjakan tadi, yang berikut adalah bersihkan bagian tubuh yang lain seperti menyela-nyela jari tangannya, jari kakinya, kuku-kukunya dibersihkan, lubang hidungnya, mulutnya disiwak atau sikat gigi itu, daun telinga, lubang telinganya dibersihkan, disampoin, dan setelah itu disabunkan di sekujur tubuhnya biar bersih. Nah, setelah disabunkan kemudian dibilas. Nah, setelah dibilas, kalau sudah bersih, yang berikut adalah diwudukan. Mewudukan jenazah itu sama dengan mewudukan pada saat orang Islam mau sholat. Hanya bedanya kalau masih hidup itu kita wudu sendiri, sementara jenazah diwudukan oleh orang yang memandikannya. Nah, niatnya pun adalah nawaitu wudu'a lihajal maiti lillahi ta'ala, buat yang jenazah yang laki-laki, sementara yang putri, yang perempuan niatnya nawaitul wudu'a lihajihil maitati lillahi ta'ala. Itu niatnya dilafazkan di dalam hati saja, atau jangan sampai mengeluarkan suara. Baca niat tetapi dilafazkan di hati saja. Nah, setelah diwudukan, lalu yang terakhir nih, disiram dengan air kapur barus, salah satu wadah air yang sudah dipersiapkan untuk memandikan jenazah. Dari awal sudah direndam atau dilarutkan kapur barus. Gunanya apa? Gunanya agar jenazahnya harum. Nah, setelah diwudukan, yang terakhir sekali adalah disiramkan dengan air kapur barus. Nah, ketika disiramkan dengan air kapur barus, boleh disiramkan di bawah kain yang menutupi jenazah agar benar-benar meresap atau
mengenai seluruh bagian tubuh daripada jenazah tersebut, boleh juga dari luar kainnya saja. Nah, setelah disiramkan dengan air kapur barus tadi, yang berikut adalah dibasuh atau dikeringkan dengan handuk atau kain yang bersih. Setelah itu diganti kain basahannya dengan kain yang kering, dan setelah itu semua selesai, maka langkah selanjutnya adalah dibawa ke tempat atau dipindahkan ke tempat yang digunakan untuk mengafankan jenazah. Nah, demikianlah pembahasan tentang tata cara memandikan jenazah menurut ajaran Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.